Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini Sagittarius adalah dirinya yang baru menyadari ataupun sudah menyadari ya akan betapa berharganya kamu ya. Ini yang mana orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang baru sadar akan dirimu yang begitu berharga. Kira-kira bagaimana dan siapa, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Sagittarius. Sagittarius, dirinya yang menyadari betapa berharganya dirimu, Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Kita lihat apa yang terjadi, Sagittarius. Wow, saya lihat di sini dia merenung ya, ada Three of Wands. Ya, dia betul-betul menyesal. Ya, dia merasa bahwa kamulah orang yang tepat untuk bisa bersamanya. Sagittarius, terkadang pada saat bersamamu, dia merasa emosi. Dia merasa marah, kecewa, karena dari sisi Sagittarius yang keras kepala. Ya, kadang-kadang to the point, ya, sehingga menyakiti hatinya. Ya, tidak pernah drama, yang mana ya bisa menyanjung-nyanjung aku sedikit dong Sagittarius, kamu tuh terlalu to the point, sehingga dia merasa bahwa bosan bersama Sagittarius. Tetapi saya lihat di sini sekarang dia baru menyadari bahwa kamu itu enggak bertopeng, tidak seperti manusia lainnya di sekeliling dirinya saat ini, yang mana hanya topeng baik-baik dibungkus dalam senyuman dan ucapan yang indah, tetapi hatinya sangat luar biasa licik. Ya, dia tahu bahwa kamu tuh berhati baik walaupun mulut kamu pedas. Ya, dia baru tahu bahwa sekarang yang benar-benar betul-betul mencintaiku dan bisa menemaniku dari nol ini adalah Sagittarius. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin dia berpaling karena dia merasa bahwa Sagittarius itu orangnya angkuh. Orangnya cerewet, ya, negatif-negatif aja. Orangnya arogan, sombong, ya. Padahal dia tidak tahu bahwa orang-orang yang mulut manis, memberikan pujian, ya, memberikan senyuman, hanyalah palsu. Dimana pada saat dia tidak mempunyai apa-apa, dia pergi meninggalkannya. Ya. Dimana dia juga kan ikut sombong pada saat dia up gitu. Jadi ibaratkan gini, pada saat dia belum punya apa-apa dia merasa bahwa oke, tidak apa-apa Sagittarius, saya bersamamu gitu. Tetapi pada saat dia sudah up juga bersama Sagittarius, Sagittarius menuntunnya dari bawah, pas dia sudah menuju puncak dia lupa diri. Ya, akhirnya dia pergi untuk orang lain, seakan-akan saya nih udah naik kelas, jadi tipe gue atau standar gue itu naik, bukan kamu Sagittarius. Ya. Jadi dia pergi meninggalkan Sagittarius yang mana menemani dirinya dari nol gitu ya. Akhirnya dia merasa bahwa oke, saya mempunyai semuanya, tetapi kayak hampa. Saya nggak merasa nyaman, bahkan mungkin kondisinya dia lebih terpuruk. Kenapa? Karena tekanan.
Mungkin tekanan kalau seandainya dia masih bersama pasangannya saat ini, dia nggak mencintai, tetapi ada tekanan karena tanggung jawab. Tetapi tidak mencintai. Cuman mungkin karena tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, dan mempunyai tanggung jawab kepada anak. Ya, pada saat dia berpisah dari Sagittarius, akhirnya dia merasa sepi, merasa ada yang hilang dari dirinya. Tetapi itu mungkin pilihan, karena juga saya lihat di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, restu orang tua, dan ego. Terutama ego, yang mana harus dimengerti. Sagittarius juga sama. Jadi dia merasa bahwa Sagittarius itu pembangkang. Ya sudah, biarin aja. Saya mau mencari orang yang patuh. Ya. Jadi dapatlah orang yang manja. Kesana kesini telepon, bantu dong. Akhirnya dia yang pusing sendiri karena kemanjaan pasangannya saat ini, dimana Sagittarius dulu energik, tidak pernah bikin susah, membantu, ya suka membantu maksudnya ya. Bahkan mungkin Sagittarius mandiri. Terkadang dia merasa bahwa Sagittarius melupakan dirinya, tapi sekarang dia mendapatkan wanita yang sedikit-sedikit telepon. Ini contoh ya. Kalau laki-laki sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit telepon, kamu di mana? Cemburunya tinggi ya. Yang mana mungkin dulu dia merasa bahwa Sagittarius kok gak pernah cemburuin saya ya, kok Sagittarius gak pernah minta tolong ya. Tetapi pada saat dia mau mencari sosok yang seperti itu dan dia dapatkan saat ini, akhirnya dia bilang seakan-akan, loh saya yang tambah dibikin susah, dibikin repot, mendingan seperti Sagittarius. Jadi dia merasa kayak stres dengan pilihannya. Oke, di sini ada the lover. Saya lihat di sini ada energi twin flame, dimana dia mungkin sudah mempunyai pasangan saat ini, ataupun mungkin Sagittarius pun sudah mempunyai pasangan, tapi masih sama-sama terkoneksi, sama-sama merindukan, sama-sama menginginkan kebersamaan, walau hanya dalam mimpi ataupun dalam angan. Karena saya lihat di sini dalam mimpi pun ya kadang-kadang bertemu, kadang-kadang tidak. Karena saya lihat di sini entah Sagittarius atau dirinya sudah mengikhlaskan. Kenapa ya tadi? Mungkin sudah mempunyai pasangan. Ya. Karena tadi saya bilang kan ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, itu yang mungkin salah satu faktor akhirnya kalian memilih berpisah, di mana mencari kebahagiaan masing-masing. Tetapi saat berpisah akhirnya gak dapat kebahagiaan, malah dapat kesedihan, kesengsaraan, dan tekanan. Ya, wah ini sangat luar biasa ya, di mana kamu begitu berarti ternyata untuk hidupnya. Dimana dia merasa bahwa saya bisa kok tanpa Sagittarius, saya begini karena saya begini karena kerja keras saya begini karena kepintaranku. Tapi ternyata dia tahu bahwa ternyata support dari Sagittarius itu sangat besar. Doa dari Sagittarius yang mengantarkan dia sampai ke titik ini sangat besar, dimana pada saat dia sudah mencapai titik ini tanpa ada dampingan, tidak didampingi Sagittarius, serasa kurang. Ibaratkan auranya beda ya, walaupun mungkin dia tambah kaya ya. Saya lihat di sini hidupnya ya lumayan ya, mungkin udah punya sesuatu yang lebih ya. Mungkin malah dia lebih di bawah Sagittarius. Dulu Sagittarius di atas, mungkin sekarang dia sudah lebih dari Sagittarius tapi hampa. Apalagi kalau lebih kurang dari Sagittarius, wah itu hampanya luar biasa. Sudah kurang kere ya. ditinggalkan Sagittarius lagi ya. Karena Sagittarius kalau udah sakit hati dia udah nggak mau. Ya, tetapi saya lihat di sini Sagittarius bisa akan kalau dibilang mengejar kesuksesan itu. Karena mungkin saya lihat di sini ada beberapa dari Sagittarius yang jatuh ya. Jatuh ke titik nol. Ya mungkin karena bisnisnya kurang ataupun apa ya. Sehingga dia lebih fokus ke pencapaian karir dibandingkan mewek memikirkan masa lalu. Tuh ya, Knight of Pentacles, Sagittarius lebih up, lebih happy, lebih enjoy apa adanya tanpa drama. Tidak seperti orang-orang yang penuh dengan drama. Pada saat bersamamu serasa tidak bahagia. Ya. Tetapi pada saat tidak bersamamu cari-cari. Karena saya lihat di sini ada yang mau mengajak selingkuh ya. Ngajak selingkuh kepada Sagittarius. Ini pun ada saya lihat pimpinanmu atau senior kamu ya, kamu bisa menyesuaikan. Atau energinya bisa terbolak-terbalik juga. Yang pastinya sudah mempunyai pasangan, entah Sagittarius yang sudah mempunyai pasangan dirinya ataukah bahkan dua-dua. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Sagittarius kamu orang yang bisa membuatku bahagia. Kamu tuh apa adanya dan tidak bertopeng. Walaupun mungkin kondisinya saya juga kadang-kadang ilfil sama Sagittarius, rada-rada songong, sombong gitu. Ya. Kelihatan, tetapi hatinya sangat luar biasa baik, tulus,
ya, penuh dengan rasa cinta kasih. Walaupun mulutnya pedas. Nah ini mungkin Sagittarius ya, belajar ya untuk bisa berlisan yang baik ya. Terkadang maksud kamu baik, tapi kalau lisanmu saking pedasnya, orang itu berpikir negatif tentangmu. Karena apa yang kita lakukan tetapi caranya salah, tetap hasilnya fatal, tidak baik. Walaupun kita maksud untuk kebaikan. Nah ini pembelajaran supaya ke depan lebih baik. Kamu menegur orang dengan marah-marah, tidak akan orang dengar. Tetapi kalau kamu menegur orang dengan penuh kelembutan, arahan, dan cinta kasih, pasti mereka akan dengar. Kenapa? Ada sisi penerimaan. Begitupun pasangan. Jadi jangan langsung to the point, pelan-pelan tapi pasti. Cari suasana yang baik, yang nyaman. Jangan dia baru pulang capek, kamu udah ngomelin. Ya, makanya ini banyak yang orang tidak suka dari Sagittarius karena berpikir negatif saat bersama Sagittarius. Tetapi pada saat sudah tidak bersama Sagittarius, malah merindukan Sagittarius. Yang mana Sagittarius pada saat sudah tidak ada orang-orang yang mengganggu dia, dia lebih up juga. Tuh, ya. Sendiri happy ya, ada uang tidak ada uang happy, saya nyaman dengan hidupku. Sekarang saya lihat Sagittarius lebih mencari kenyamanan hidup dibandingkan pusing stres memikirkan orang lain. Apalagi di sini ada The Hermit ya. Pada saat sekarang mungkin kondisi kamu tidak baik-baik saja, kamu lebih up, lebih berusaha untuk menitih lagi kehidupanmu yang lebih baik. Walaupun mungkin kondisinya kamu tertatih, tetapi berusaha tegar untuk bisa mandiri tanpa merugikan orang lain. Ya, saya merasakan di sini energinya sangat luar biasa ya. Kenapa mereka melihat kamu energik? Bahkan mungkin saya lihat di sini ada yang tadi saya bilang, dia merasa bahwa kamu itu penuh dengan keberuntungan. Dia mau pinjam duit, datang untuk pinjam duit seolah-olah kayak nggak ada rasa bersalah pernah melukai hati Sagittarius. Dimana pada saat dia sukses, dia pergi meninggalkan Sagittarius untuk mendapatkan orang yang mungkin lebih dari dirimu Sagittarius, tetapi ternyata orang itu malah mungkin pelit atau mungkin ya sudah pergi meninggalkannya. Sekarang dia merasa sepi sendiri dan akhirnya susah karena nggak punya duit atau bahkan mungkin udah diporotin habis. Akhirnya sekarang dia menyesal, dia ingin datang kepadamu untuk basa-basi, mencari peluang ya. Siapa tahu Sagittarius masih mau memaafkanku dan masih mau ini ada yang memanfaatkan Sagittarius loh, ada yang mau, tetapi Sagittarius menjaga jarak. Sagittarius itu kan empatinya kuat ya. Jadi kamu tuh kadang-kadang itu tidak bisa melihat orang kasihan, bicara kasihan orang ngeluh sedikit kamu langsung kasihan. Kalau ada kamu kasih loh. Ini kadang-kadang dibodohi orang. Makanya Sagittarius ya, banyak doa, harus berakal sehat juga. Kalau dia punya badan tidak cacat, nggak usah dibantu, itu karena kemalasan dia. Ini saya lihat kan kamu marah-marah, waduh saya menemani kamu dari nol ya. Ada penyesalan juga dari Sagittarius. Ya itu yang bodoh siapa? Sagittarius kan. Kenapa kamu mau menerima orang dari nol dan sekarang dia pergi meninggalkanmu? Ya itu salahmu sendiri. Kamu mau menemaninya. Bukan berarti saya bilang kamu tidak punya empati ya. Tetapi kalau memang kamu tahu bahwa suatu saat nanti dia begini begitu, ya kamu harus bisa menerima juga. Sama seperti bisnis kan, kita jangan hanya mau untung, tapi kita harus juga bisa terima kerugian. Nah ini, ada yang beberapa yang dia tahu bahwa sekarang Sagittarius sudah lebih up, sudah lebih jaya, sudah lebih cantik, ganteng. Dia ingin datang kembali padamu, padahal dia sudah mempunyai pasangan, entah pacar, entah tunangan, ataupun istri atau suami. Ya, terluar daripada twin flame ya. Kalau twin flame ya udah, dia bawa sampai mati tuh kenangan itu, karena kontrak jiwa kan. Ini luar daripada twin flame, ada yang toksik yang hanya mau memanfaatkan Sagittarius. Dia pantau-pantau kamu dari sosial mediamu. Wah, Sagittarius sudah punya apa nih? Wah, Sagittarius perkembangannya bagaimana nih? Saya mau datang memanipulasi dia untuk meminjam uang. Alasan bisnis, alasan ini sakit, itu sakit ya. Karena pada saat Sagittarius dikibulin, ya sudah saya lari lagi. Sudah dapat saya lari gitu. Ibaratkan, kamu mau kak enggak dengan bunga tinggi, kita bisnis ini join-joinan, nanti bunganya kamu dapat lebih deh dari saya, yang penting kamu kasih pinjam dana dulu ya. Ada beberapa yang iming-iming bunga tinggi, padahal ujung-ujungnya dia bawa kabur duit. Nah ini hati-hati ya, dimana sekarang dia menyadari bahwa ternyata
Walaupun mungkin kondisinya Sagittarius saya sudah curangi, tapi Sagittarius nggak miskin. Malah dia lebih up dan saya rezeki nggak ada. Karena Sagittarius tuh menjunjung karma atau hukum tabur tuai. Ya sudah, uang itu kan dia bisa kembali lagi padaku. Saya tetap harus bekerja keras, optimis, yakin percaya bahwa saya bisa dan saya mampu, uang itu akan kembali. Sedangkan dirinya yang pernah menjahatimu ya hidupnya begitu-begitu. Bahkan terpuruk dari dirimu. Bahkan ingin datang pinjam duit lagi. Ini yang sangat luar biasa ininya ya. Tidak ada rasa malu ya saya lihat ya. Seolah-olah mengatasnamakan cinta, kasih sayang, padahal hanya modus. Tuh ya, hanya mau menerima semua dari Sagittarius. Hati-hati Sagittarius, saya lihat di sini ada yang mau datang kepadamu juga ya, mengatasnamakan cinta, meminta maaf padahal itu palsu, untuk menggolkan apa yang dia mau. Dia bermainnya pelan dan licik. Ya, jadi hati-hati. Apalagi nih kalau dibilang sudah mungkin pasangan suami istri ya, dan sudah punya anak. Mungkin dia bilang, saya akan berusaha menjadi suami yang baik. Ini kalau dia posisinya suami ya. Saya akan menjadi suami yang baik, gak selingkuh. Saya akan bekerja keras, bertanggung jawab. Saya janji kepadamu. Ya. Ataupun kalau tidak ya dia pakai sahabatmu. Ya, meyakinkan orang tuamu, meyakinkan orang tuanya untuk mungkin juga ya merayumu nanti ya. Supaya memakai orang lain sebagai tameng untuk bisa merayumu, dan akhirnya kamu pun oke, saya menerima, saya berikan kamu kesempatan. Tetapi pada saat kamu sudah mendapatkan kesempatan itu, dia nggak akan lepas lagi. Ya, pokoknya intinya kamu harus dia ibaratkan gini, kalau kalau mau memeras pakaian itu ya sampai kering, ya. Kalau sudah kering, ya sudah, saya mau pergi lagi. Kenapa? Karena kan saya bilang tadi, dia nggak punya empati. Jadi kalau kamu bersama dengan orang-orang yang tidak punya empati ya sama saja kamu masuk dalam jurang yang sama. Tidak belajar dari pengalaman masa lalumu. Nah ini hati-hati. Karena ada yang hanya mau memanfaatkan Sagittarius. Tetapi ya pada saat sekarang dia merasa bahwa Sagittarius sudah lebih cerdas. Makanya dia merasa bahwa sekarang kamu sudah menjadi orang yang hebat, Sagittarius. Ya, dimana dia baru menyadari bahwa kamu tuh orang pintar. Kamu tuh orang berharga, ibaratkan berlian tapi kemarin itu jatuh ya, dibecek, jadi saya nggak bisa lihat, mataku buta. Sekarang kamu sudah mendapatkan tangan yang terampil untuk bisa mengasah kamu, membersihkanmu ya, dan mungkin kamu dijadikan leontin, mungkin kamu dijadikan cincin, ini contoh ya. Akhirnya kamu bisa menjadi barang bernilai tinggi. Dan memang kamu itu bernilai tinggi, cuman kan kurang polesan. Yang mana waktu kamu belum berpoles, ya, saya anggap kamu tuh sebelah mata. Tapi pada saat kamu mendapatkan orang, ini entah kamu dalam pekerjaan ya, artinya ini, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai, ya, ini bicara orang ini kan berarti bantuan, entah mungkin dari orang tuamu, kamu buka usaha dan sukses, ataupun kamu diterima di pekerjaan yang bagus, ataupun mungkin kamu berwirausaha sendiri, akhirnya kamu up. Ya, saya lihat di sini Sagittarius rezekinya bagus, makanya dia mau incar lagi. Ibaratkan dia berpikir bahwa kenapa Sagittarius ini cepat sekali move on dan up ya. Makanya dia bangga sebenarnya, tetapi dalam tanda kutip juga ada kesedihan. Kenapa saya begitu bodoh? Kenapa ya orang yang pintar, orang yang hebat, saya merasa dulu dia begitu bodoh, padahal sebenarnya dia tuh cerdas, pintar dan brilian. Yang dulu saya maki-maki dia bodoh, goblok ya. Ini ada makian yang kurang-kurang gimana gitu ya. Akhirnya sama juga Sagittarius juga makian bodoh dan goblok, jadi sama-sama, jadi ya sama-sama bodoh dan goblok. Aduh maaf ya, tapi ini lucu energinya. Bukan kok saya bicaranya kasar ya, tapi ini yang serius yang terjadi dari kalian ya, maki memaki. Jadi mereka berpikir bahwa Sagittarius itu orangnya bodoh gitu, karena nggak mungkin orang pintar akan bicara bodoh dan goblok seperti gitu kan. Tetapi ternyata dia mengikuti energi dirinya, yang mana ya kalau kita bicara dengan orang gila harus kita jadi ikut orang gila supaya connect. Jadi akhirnya Sagittarius juga ikut bodoh. Nah ini ya, sekarang dia merasa bahwa kalau Sagittarius dengan orang pintar, orang hebat, wah ternyata dia juga hebat, dia pintar, dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dia merasa iri padamu. Dia tahu bahwa kamu sekarang itu lebih up. Kamu punya potensi yang sangat luar biasa, yang mana dia tidak sadari itu. Akhirnya dia pusing sendiri. Four of Cups mirip. Ini entah cewek entah cowok, dia pusing sendiri karena keadaannya yang malang, mungkin ada hutang ya, ataupun mungkin dia stres memikirkan kamu karena keberhasilanmu saat ini, dimana dirimu lebih baik dari dirinya,
atau lebih baik tanpanya, dan dia mendapatkan pelajaran juga bahwa ternyata kamu orang yang hebat, kamu orang yang bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Walaupun mungkin kondisinya kamu terpuruk sekalipun, tapi kamu cepat move on. Wah, saya lihat di sini ya, mungkin ada jadi konten kreator, ada yang jadi ibu rumah tangga tapi jualan online ya, ataupun mungkin kondisinya kamu kerja sambil ngurus anak sambil ini, jadi seolah-olah kok kamu bisa ya, kok kamu sekuat itu ya. Ataupun mungkin yang dia tidak sadari, wah ternyata kamu itu bisa ya, cuman di rumah aja tapi berpenghasilan loh. Sedangkan saya yang warawiri kesana kemarin nggak dapat pekerjaan. Makanya dia salut akan keberanianmu, akan mentalmu. Seperti gitu ya. Apalagi kalau mau dibilang kamu sudah sekarang lebih cantik, lebih glowing, lebih ganteng, berduit. Bahkan mungkin saya lihat di sini kamu membeli properti, membuktikan bahwa kamu mampu, ataupun kendaraan, sehingga akhirnya dia menyesal, sangat-sangat menyesal. Kenapa ya dulu saya tidak tetap berdrama untuk bisa tetap mendapatkan semua itu, karena dia orientasinya kan materi. Saya lihat di sini ya, tuntutan dan gaya hidup, sehingga dia tidak mau melihat dari Sagitarius yang bodoh, goblok, dan kere. Dia mau mendapatkan yang apa. Ternyata dia tidak sadari bahwa kamulah orang hebat, orang yang betul-betul cerdas, orang yang penuh talenta dan keberuntungan. Wah, Sagitarius. Jadi ingat ya, di sini bukan saya intimidasi kamu, tetapi memang di sini semesta mau menyampaikan kepadamu bahwa kamu punya talenta yang sangat luar biasa, yang mana mungkin semesta memberikan musuh-musuh itu ataupun orang-orang itu datang masuk dalam hidupmu agar kamu bisa mengerti akan kemampuanmu, atau kamu bisa menunjukkan akan kemampuanmu, dimana mungkin mereka menyakitimu, menghinamu, menjudgemu ya, bahkan menterormu, ataupun mungkin ya mengkambing hitammu. Akhirnya kamu malu, akhirnya kamu merenung ataupun menyembunyikan dirimu di rumah saja gitu ya, tekanan batin. Tetapi akhirnya kamu bisa menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa. Ya, karena saya lihat di sini ada yang tekanan batin, mungkin karena hubungan nggak jelas, status yang nggak jelas ya, akhirnya depresi. Tetapi kamu bisa bangkit karena kamu sudah waras dan tahu untuk self love dan lebih mencintai diri sendiri. Ya, jadi di mana pada saat ada itu yang kemarin saya bilang di konten YouTube ya, bahwa apa yang terjadi dengan kita saat ini, baik buruknya ataupun yang di masa lalu, itu ada hikmah di balik itu semua. Dimana pada saat yang tadi saya bilang, kamu kalau di tangan yang kotor ya kamu akan jadi kotor, karena Sagitarius itu kayak spons kan. Kemarin saya bilang kalau seandainya kalian mengikuti saya punya readingan ya, Sagitarius itu kayak spons, dia bisa menyerap energi orang. Jadi pada saat kalau kamu di lingkungan toksik, kamu tuh bisa menjadi toksik buat dirimu dan orang lain. Tetapi kalau kamu penuh dengan keberkatan di lingkungan yang betul-betul agamais ataupun bisnis, kamu juga akan seperti gitu. Jadi circle itu penting untukmu Sagitarius, untuk membentuk karaktermu dan membentuk masa depanmu ya. Karena masa depannya harus dibentuk dari sekarang. Contohnya kalau kita pemalas, gak akan sukses, gak akan ya. Jadi dibentuk dulu dari diri sendiri, dari dalam diri, terutama dari pergaulan, circle ya. Kalau circle kamu dengan orang-orang pemalas semua, mager-mageran, ya kapan kamu mau sukses? Sedangkan orang sukses itu menghargai waktu ya. Jadi harus tahu ya bahwa semesta baik untukmu, dia melepaskanmu ya dengan orang-orang yang jahat. Jadi jangan berpikir bahwa semesta tidak pernah ada di pihakmu. No, dia baik padamu supaya dia tunjukkan bahwa ini loh yang bertopeng dan ini loh yang tulus ya. Oke, itu yang saya lihat ya, dimana dirinya menyadari betapa berharganya kamu saat ini, dimana sekarang penyesalan ya, yang mana dulu mungkin dia menyanyiakanmu dan sekarang ingin kembali padamu, tetapi pintu hati Sagitarius sudah tertutup untuknya ya. Oke, semoga resonate untukmu Sagitarius. Dan untuk koneksi juga saya sudah menarik energinya di sini dari zodiak dan inisial, dimana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf J, ada huruf B, L, R, T, V, D,
Wah, T-nya double berarti energinya up. A, O, C. Wah, ini banyak yang double nih ya. Wow, keren nih ya. M, P, W, S. Waduh, ini C juga nih ya. U, P, E, M, dan B. Wah, keren ya. Banyak yang double berarti energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari koneksi inisial ada JBL, RTF, DT, AO, CA, MPWS, CU, PE, M, dan B ya. Yang double berarti energinya up. Semoga resonate untukmu. Dan untuk koneksi juga dari zodiak ya, saya sudah menarik energinya ya. Kalaupun memang inisialnya tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi secara rasi bintang ya. Kita lihat zodiaknya di sini, kamu terkoneksi dengan ada Leo, ada Pisces, Scorpio, sesama Sagittarius, Libra, dan Capricorn. Oke, untuk koneksi inisial sudah, untuk koneksi zodiak ada Leo, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Libra, dan Capricorn. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.